Sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Terima kasih teman-teman para pendidik di PAUD Tunas Bangsa, Jagapura Lor, Kober dan TK. Alhamdulillah pada hari ini di bulan Agustus tahun 2022 kita mengadakan kegiatan seminar pendidikan dari jurnal saya sebagai Susanti, kepala sekolah dari TK Tunas Bangsa. Kali ini saya mengambil sebuah judul permainan dari literasi untuk meningkatkan aspek bahasa dan sosial emosional pada kelompok B TK Tunas Bangsa Jagapura Lor Cirebon. Sebelumnya mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka, berkumpul bersama, diberi nikmat sehat. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliau hari ini kita memeluk agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Yang terhormat Bapak Jarkasih MPD, mohon maaf selaku Ketua Yayasan Tunas Bangsa. Yang terhormat teman-teman guru, pendidik, operator dari PAUD Tunas Bangsa Jagapura Lor. Langsung saja, jadi teman-teman, saya sudah melakukan penelitian tindakan kelas terkait permasalahan yang saya angkat. Menurut hemat saya, permasalahan yang terjadi di kelompok B3, kelompok polisi, permasalahannya adalah masalah rendahnya minat anak terhadap kegiatan literasi. Literasi itu sama dengan bahasa untuk anak usia dini. Kenapa pengembangan minat anak terhadap literasi itu rendah? Mungkin bisa dilihat dari kunjungan anak ke pojok baca itu sangat sepi. Kemudian anak ketika diajak ke pojok baca jarang, ada beberapa anak yang tidak mau, dan ketika berkegiatan di pojok baca itu anak-anak kelihatannya sudah bosan dengan kegiatan yang ada di pojok baca. Kenapa? Karena kita di kegiatan pojok baca anak-anak kegiatannya monoton, cuma baca buku, lihat-lihat buku, kemudian sudah. Sementara dari anak-anak kita ada yang belum bisa atau lancar membaca, belum mengenal keaksaraan awal. Jadi ketika anak-anak disuguhkan dengan buku-buku, mendapat buku-buku, jadi anak-anak merasa bosan. Akhirnya ketika anak tidak tertarik dengan pojok baca, literasi anak di kita di PAUD Tunas Bangsa, khususnya di kelompok B3, kelompok polisi, saya katakan bahwa kita bermasalah dalam bidang rendahnya minat anak terhadap kegiatan literasi. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, kami memberikan sebuah permainan, namanya permainan dari literasi. Permainan dari literasi ini tujuannya untuk meningkatkan aspek bahasa dan sosial emosional. Kenapa di situ ada aspek bahasa? Di situ melalui permainan dari literasi anak-anak dapat mengenal keaksaraan awal, mulai dari mengenal huruf-huruf konsonan dan huruf-huruf vokal. Kemudian anak-anak menyusun kata-kata, menyusun huruf untuk menjadi sebuah kata emosi. Kemudian selain di aspek perkembangan bahasa, di keaksaraan awal, anak-anak juga mengenal ada perkembangan di sosial emosional, melalui anak dapat mengenal macam-macam emosi. Kenapa anak itu harus dikenalkan emosi sejak dini? Karena ternyata seiring perkembangannya anak itu butuh dengan lingkungan. Ketika anak dengan lingkungan, maka anak secara tidak langsung emosinya dibutuhkan. Nah, ketika anak bisa mempengaruhi emosinya, ketika anak bisa mengontrol emosinya, maka anak tersebut akan diterima oleh lingkungan.
Contohnya seperti ini teman-teman. Ada anak yang dia ketika di rumah pola asuhnya diprioritaskan oleh orang tuanya, dan ketika dia sudah merasa dimanja dan diprioritaskan, kemudian dibawa ke lingkungan sekolah, akhirnya anak yang seperti itu jarang atau ada ada beberapa teman yang tidak mau berteman dengan anak tersebut gitu tuh Bu, karena yaitu anak tersebut dominan. Kemudian masalah sosial emosional juga, misalnya ada anak yang selalu kepengen barisnya di depan aja, ketika dia tidak baris di depan maka anak itu akan ngambek. Nah, jadi kita tuh di situ di permainan dari literasi akan mengenalkan kepada anak apa sih ngambek, apa sih senang, apa sih marah, apa sih terkejut, seperti itu. Nah, ketika anak mengenal macam-macam emosi, kemudian kita juga menyampaikan bahwa kita boleh mengungkapkan emosi kita, tapi kita jangan berlama-lama ketika kita mengungkapkan emosi. Misalnya ketika anak bersedih, ekspresi sedih itu misalnya dengan menangis, maka boleh menangis tapi menangisnya jangan lama-lama, karena ketika menangisnya lama, anak tersebut ya akan berakibat kepada misal jadi batuk-batuk, kemudian teman-teman yang lain jadi tidak menemani, dan nanti dia tidak diterima di lingkungan sosial anaknya, mungkin seperti itu. Nah, menurut kami permainan dari literasi itu adalah sarana untuk meningkatkan masalah literasi anak terkait perkembangan bahasa dan perkembangan sosial emosional. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya permainan dari literasi ini coba diimplementasikan kepada kegiatan pembelajaran tema diriku, subtemanya emosiku, kemudian subtemanya macam-macam emosi. Di sini saya coba suguhkan, saya kompilasi dengan 4 kata ajaib, kata yang kemarin sudah diupload di YouTube. 4 kata ajaib itu dengan kegiatan dari literasi, jadi nanti saling berkaitan. Kemudian dari aspek perkembangan anaknya, seluruh aspek perkembangan anak yang sudah tercatat di undang-undang kita ambil, ada 6 SKPPA, ada 6 FISMOD, kognitif, bahasa, sosial dan seni. Saya mengambil KD 3.2, 4.2 untuk 6 dengan uraian mengenal perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia, atau menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya anak terbiasa menunjukkan perilaku untuk berbuat baik dan santun. Ini masuknya ke ranah afektif. Kemudian selanjutnya dari fisik motorik saya mengambil 3.3 dan 4.3. Di situ uraiannya mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus, atau menggunakan anggota tubuhnya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Kemudian indikatornya ini masuk ke psikomotor dan kognitif. Anak dapat mengintegrasikan dirinya untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk kegiatan pengembangan motorik kasar dan halus dalam memperjelas pemahamannya tentang emosi. Jadi di 3.3 dan 4.3 ini merupakan kombinasi dari fisik motorik, dari ranah psikomotor dan ranah kognitif, afektif, psikomotor, kognitif, 3 ranah itu teman-teman. Kemudian dari ranah kognitif saya mengambil kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, yaitu mengenal benda-benda di sekitarnya atau menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitarnya. Karena mau tidak mau emosi itu adalah bagian dari diri kita yang kita rasakan, walaupun emosi itu tidak bisa kita pegang. Emosi itu masuk ke ranah psikologi, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium, tapi kita bisa rasakan bahwa sekarang kita sedang senang, sekarang kita sedang bad mood, misalnya seperti itu. Kemudian di aspek bahasa saya mengambil 3.10 dan 4.10, yaitu di bahasa reseptif, dengan indikator anak dapat memperjelas pemahamannya tentang emosi dan 4 kata ajaib. Di sosial emosional saya mengambil 3.13 dan 4.13
13, mengenal emosi diri dan orang lain secara wajar, menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar, itu di SOSEM. Kemudian indikatornya anak dapat menunjukkan pemahamannya tentang 4 kata ajaib. Baik, yang terakhir di perkembangan seni, kami mengambil di poin di kompetensi dasar 2.4, mencerminkan sikap estetis. Jadi nanti anak dapat berkarya dan bernyanyi lagu 4 kata ajaib. Seperti itu untuk perencanaannya bunda-bunda, supaya bunda-bunda tidak ngantuk, boleh disimak lagu mengenal emosi. Saya menggunakan video ini ketika mengenalkan diary literasi, permainan diary literasi kepada anak-anak. Saya ambil dari YouTube Balita, Baba, Lili, dan Tata. Silahkan disimak. Kelihatannya yang Bapak rasakan itu namanya takut. Iya, bagaimana kalau mereka tidak mau berteman lagi? Lili dan Tata mungkin perlu waktu untuk baikan. Tidak apa-apa, sini Mama peluk. Selesai. Video berdurasi 3 menit kalau tidak salah teman-teman. Isinya Baba, Lili, dan Tata seperti yang tadi disimak. Tata itu tadi marah. Kenapa marah? Karena mau pinjem mainan ke Lili, Lilinya nggak boleh. Dan itu terjadi banget di lingkungan kita. Sering anak-anak mengalami hal seperti itu. Kemudian Lili juga sebenarnya sedih ketika mainannya dipinjam tapi dia nggak ngasih. Sesungguhnya anak Lili itu sedih, sebenarnya dia pengen ngasihin mainannya, tapi dia takut mainannya rusak. Jadi dia lebih mengamankan diri, dia tidak meminjamkan mainannya karena
Tata itu ketika bermain tidak berhati-hati. Kemudian yang terakhir ada Baba. Baba itu melihat Tata dan Lili sedang berantem rebutan mainannya Lili. Jadi babanya takut ketika nyampe rumah, dia ketakutan. Kemudian dia sampai dibawa ke rumah, dia takut, dia ngumpet di kolong meja. Nah terakhir, akhirnya semuanya senang. Ada Baba, ada Lili, ada Tata, semuanya senang, ngumpul jadi satu, tertawa. Ditanyakan sama ibunya, kalian sedang apa? Sedang bermain mah. Nah kemudian diterangkan oleh mamanya, itu adalah rasa senang. Yang terjadi di lingkungan kita teman-teman, kita itu merasakan, kita itu tahu emosi itu seperti itu, tapi kita jarang memberikan edukasi kepada anak kita bagaimana kita menyikapi emosi yang kita rasakan. Ada beberapa anak yang ketika senang ekspresinya berlebihan. Tadi seperti kejadian Kakak Hanif yang membenturkan kepalanya, berarti itu adalah reaksi emosi ya Bu. Berarti emosinya Kakak Hanif termasuknya ke apa tuh Bu? Marah terhadap diri sendiri. Nah, sampai membenturkan kepalanya, berarti Kakak Hanif belum bisa mengontrol emosinya secara baik sampai dia melukai dirinya sendiri. Nah, itu kalau kita biarkan maka akan terbawa ketika sampai dia besar. Dan pernah juga kita jumpai bahwa ada orang-orang dewasa yang melukai dirinya sendiri ketika dia sedang marah. Ada yang banyak kejadian seperti itu. Nah, kemudian ada juga orang dewasa yang melampiaskan emosinya dengan memukul orang lain, merusak barang-barang. Ketika emosi membanting-banting misalnya piring, barang, HP dan semuanya. Ketika emosi memang meluapkan emosinya tidak terasa, tapi ketika yang dibanting adalah handphone, kemudian handphonenya rusak, ketika sadar orang tersebut tidak emosi, maka penyesalan akan efeknya tuh panjang, bahwa harga handphone itu tidak 1.000-2.000 kan, dan itu banyak dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena dari PAUD itu mungkin jarang dikenalkan tentang emosi. Nah, seperti itu teman-teman, terkait permainan dari literasi yang tadi disampaikan oleh sedikit video ulasan dari Baba, Lili, dan Tata. Kemudian permainan dari literasi ini saya terangkan tadi di tema diriku, subtema emosiku, subtema macam-macam emosi. Materi yang saya angkat adalah anak-anak mengenal diri sendiri, mengenal emosinya, walaupun dari siklus pertama dan siklus kedua itu kita mengenalkan emosinya secara bertahap. Ternyata teman-teman, untuk mendefinisikan rasa senang itu sangat susah bagi anak. Boleh kita sharing, coba Ibu Neva, apa itu senang? Senang ya, kita ini bahagia, happy. Iya, baik. Bahagia atau happy, senang sama dengan bahagia atau happy, dan ekspresinya? Ada tersenyum. Ekspresinya tersenyum, baik. Kemudian hal-hal apa yang membuat kita merasa senang, Mbak Kati? Misalnya mendapat hadiah. Mendapat hadiah? Ya, terus bisa mengerjakan sesuatu dengan benar. Iya, senang ya? Iya, senang. Terus Bisa apa? mencapai target. Iya, terus ya seperti itu yang membuat kita senang. Tadi ekspresinya bisa tersenyum, bisa bahagia dan bangga, itu adalah senang. Nah, kemudian yang kedua tadi ada sedih. Coba tolong bahasakan sedih. Apa itu sedih, Novelin? Sedih itu ya ketika kita merasa itu loh, nangis, Iya. kehilangan atau mainan kita misalkan dari anak-anak. Iya, sedih ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin Kehilangan seorang tua. kehilangan seseorang, Masya Allah. Iya, seperti itu. Sedih itu bisa berakibat dari kita kenyataan tidak sesuai dengan keinginan ya. Misalnya kitanya inginnya orang tersebut ada di sisi kita, tapi karena Allah ingin orang tersebut, maka misal orang tua kita lah. Saya pribadi, saya ingin orang tua saya masih hidup, tapi kenyataannya Allah lebih sayang sama orang tua saya.
Allah mengambil kedua orang tua saya. Itu membuat saya sedih kan? Betul seperti itu. Ketika anak-anak tadi Lili itu sedih. Kenapa sedih? Dia kepengen memberikan mainannya kepada Tata, tapi nanti kalau mainannya diberi, maka mainannya takut rusak. Jadi dia tuh sedih, gak enak banget gitu. Nah, coba selain kita kehilangan seseorang, kasus-kasus apa lagi yang bisa memunculkan rasa sedih, Nok Tati? Biasanya mungkin sesuatu yang pasti sesuatu yang belum ada Belum. kita ya aku pengen punya itu tapi belum bisa kesampaian gitu. Ini lagi dari keinginan kita yang belum tercapai. Iya, berarti memang kenyataan tidak sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu definisi sedih. Nah, kadang kita juga susah untuk mendefinisikan emosi, senang, sedih. Kemudian yang ketiga, marah. Apa itu marah? Kalau senang adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang bikin happy, senang kan, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, sedih adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kalau marah, apa marah? Emosi itu semuanya emosi, Nobili. Baik itu marah, senyum, itu semuanya namanya emosi. Marah, coba bahasakan marah, Nobili. Marah. Sesuatu yang ketika kita inginkan tapi kayak ada penolakan dari orang tersebut, itu pasti menimbulkan marah di diri anak sendiri. Kalau misalnya contoh anak si A pengennya itu ngajak si anak B mainan mobil, tapi anak B-nya malah inginnya itu lain, otomatis si anak A itu ada rasa marah di dalam dirinya. Begitu ya. Iya, jadi karena tidak ada penolakan dari orang lain, ada sesuatu yang tidak sesuai ya. Mungkin sama seperti dengan sedih. Kecewa juga, marah, kecewa ya. Tadi di video itu Tata itu marah gara-gara pengen pinjam mainan, gak boleh. Nah, gini juga teman-teman. Ketika anak lagi duduk, kemudian ada yang pukul, anak tersebut marah nggak? Nah, apa coba bahasanya? Diganggu, sedih yang berlebihannya. Nah, karena diganggu, karena ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, berarti Bu. Marah itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau mengganggu kenyamanan kita. Mungkin seperti itu. Kenapa kenyamanan? Kita nyamannya pengen mainan itu, tapi ketika kita pengen nyaman itu, yang punya mainannya nggak boleh. Berarti kenyamanan kita terganggu. Kita lagi enak-enak duduk, tiba-tiba ada yang pukul, itu mengganggu kita. Berarti sesuatu yang mengganggu. Itu dari 3 emosi: sedih, senang, dan marah. Dan semua ada definisinya, teman-teman. Baik, selanjutnya pendekatan dan strategi pembelajaran. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya problem based learning, metodenya daring. Langkah-langkahnya ada pembukaan, inti, dan penutup. Ada LKPD 1 dan LKPD 2. Kemudian sumber belajarnya dari Muhammad Hasbi 2020, buku yang berjudul Mengajarkan Anak Usia Dini Keterampilan Mengelola Emosi, yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ditjen PAUD. Kemudian ada video edukasi tentang macam-macam emosi yang tadi sudah kita simak. Kemudian ada video 4 kata ajaib. Media belajarnya adalah anak-anak belajar melalui video, gambar-gambar emosi. Gambar-gambar emosi itu semacam ini, teman-teman. Kita mengenalkan emosi sehari-hari yang kita rasakan. Ada marah, ada sedih, ada takut, ada senang. Itu. Kemudian bahannya ada lemfok, ada lembar emoticon, ada pensil, ada stick es krim. Kemudian penilaiannya saya menggunakan 3 penilaian. Yang pertama checklist, yang kedua anekdot, yang ketiga hasil karya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba menyuguhkan landasan teori yang saya ambil. Landasan teori yang pertama, saya mengungkapkan tentang pendidikan anak usia dini.
Pendidikan anak usia dini itu tujuannya untuk menstimulus anak usia 0 tahun sampai 6 tahun. Apa yang distimulus? Yang distimulus adalah pertumbuhan dan perkembangan. Saya merujuk dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Nasional PAUD nomor 137 tahun 2014. Kemudian saya mengambil dari Prastiwi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. Jadi kalau pertumbuhan itu mengacu kepada tubuh yang terlihat, tubuh, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, itu pertumbuhan. Dan perkembangan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Aspek perkembangan, ya teman-teman mungkin kognitif, bahasa, sosial emosional, anak ya sudah tidak asing lagi. Saya mengambil dari Prastiwi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak usia 3-6 tahun. Kemudian untuk melengkapi pengertian itu saya juga merujuk di Punya Hidayati yang berjudul Merangsang Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dengan Pembelajaran Tematik Terpadu. Jadi tadi sejalan atau selaras dengan Undang-Undang 137 bahwa kehadiran lembaga PAUD itu untuk menstimulus dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian secara alamiah anak itu sebenarnya memiliki gagasan dan imajinasi yang luar biasa. Cuma kadangkala kita sebagai guru belum bisa menyalurkan atau membaca imajinasi anak dan gagasan tersebut begitu. Anak juga kadang-kadang tidak bisa mengungkapkannya. Ketika anak lagi main apa kak? Lagi bikin ular, dia bikin ular. Kenapa ularnya begitu? Ularnya lagi sakit. Itu yang diceritakan Kak Vino. Kenapa ularnya sakit? Ularnya bengkok-bengkok seperti itu. Dia punya imajinasi bahwa ular lagi sakit, bengkok-bengkok. Ya kita tidak tahu imajinasinya seperti apa kan. Nah guru yang baik itu bisa menstimulus imajinasi anak, bisa difasilitasi. Selanjutnya yang terlihat seperti itu. Kemudian aspek perkembangan bahasa, karena kita yang dikembangkan adalah bahasa dan sosial emosional, adalah tahapan yang paling penting pada anak usia dini. Perkembangan bahasa itu termasuk reseptif, produktif, dan keaksaraan awal. Saya merujuk Punya Harti, Humarsi, dan Isna. Kemudian sampai selesai, setelah dilakukan, selanjutnya ada kompetensi sosial emosional. Kompetensi ini merupakan perkembangan strategis. Kalau tadi ada bahasa, sekarang kita ke sosial emosional. Perkembangan strategis untuk keberlanjutan dan keberlangsungan hidup anak. Anak yang dapat terstimulus pengembangan sosial emosionalnya, ia akan terlatih dan terbiasa mengenal lingkungan sosial dan emosi yang dirasakannya. Seperti itu teman-teman. Saya sumbernya dari Homsiatun, dari Mulyanto dan Maria Amalia, serta Widayati, Safrina, dan Supriyati. Nah, setelah dilakukan observasi, ternyata tadi yang sudah disampaikan ada beberapa masalah. Rendahnya minat anak terhadap kegiatan literasi. Kemudian maka yang ditingkatkan adalah aspek bahasa dan sosial emosional. Solusinya adalah menggunakan permainan dari literasi. Seperti itu teman-teman. Dari literasi itu dasarnya saya mengambil dari pusat bahasa. Kemampuan adalah kekuatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi kemampuan berbahasa dan kemampuan sosial emosional. Kemudian saya mengungkap kegiatan dari literasi. Saya mengambil dari Zuajeri, permainan tebak aku untuk menstimulus perkembangan emosi anak usia dini. Kemudian penelitian ini berfokus pada kemampuan anak untuk menerima informasi, keaksaraan awal, dan pengenalan aneka emosi pada anak, yang menitik beratkan pada perkembangan bahasa dan aspek sosial emosional. Ini ada dokumentasinya teman-teman. Tahapannya ada 7 tahapan menggunakan metode Classroom Action Research atau istilahnya penelitian tindakan kelas, bahasa Inggrisnya CAR, Classroom Action Research, yang menurut Aru Kunto
merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan peneliti atau dilakukan oleh guru itu sendiri yang dilakukan di dalam kelas tempat guru mengajar. Nah, kemudian saya melakukan 2 siklus, ada siklus 1 dan siklus 2. Alhamdulillah hasilnya setelah dilakukan kegiatan pembelajaran diary literasi, anak-anak minat anak terhadap literasi dan pengembangan bahasa serta sosial emosional anak meningkat. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maka selanjutnya silahkan disampaikan sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditambahkan dan dikurangi, dipersilakan. Silahkan, siapa dulu yang mau bertanya? Siapa? Oke, ya. Silakan Kak. Mohon izin bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu menerangkan tentang siklus 1 dan siklus 2 itu meningkat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dari siklus 1 ke siklus 2 itu meningkatnya berapa persen? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tati. Subhanallah. Iya, yang ditanyakan adalah peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 ya. Di jurnal ini saya sudah menuliskan bahwa berdasarkan hasil observasi pada kemampuan bahasa dan sosial emosional anak antara siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan nilai di rata-rata 3,31. Kriterianya cukup dengan ketuntasan belajarnya mencapai 66,2%. Artinya meningkat dengan nilai rata-rata 4,030. Kemudian di ketuntasan belajar itunya kan mencapai dari siklus 1 ke siklus 2, ketuntasan belajarnya mencapai 80,6%. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari hasil penelitian dari siklus 1 sampai siklus 2 bahwa memang permainan dari literasi ini dapat meningkatkan minat anak terhadap kegiatan literasi dan aspek pengembangan bahasa dan sosial emosional anak. Seperti itu Kak. Tadi saya lupa sosialisasinya ya. Ada sudah saya tuliskan. Silakan. Cukup Kak Tati? Iya, terima kasih Kak Tati. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, bolehkah saya melihat hasil karya yang dibuat oleh anak-anak? Oh, boleh sekali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli. Ini artefaknya Bu. Mangga silahkan boleh ke teman-teman dikasih lihat ini artefak hasil belajar anak. Hasil karya anaknya silahkan boleh dilihat. Jadi di LKPD itu anak boleh menggunting kemudian menempel apa yang dia rasakan. Ada di siklus 1 itu anak masih kebalik, kemudian anak tidak kebolak-balik. Kadang dia sedih tapi dia milihnya senang seperti itu. Nah, itu hasil karya anaknya, artefaknya. Seperti itu Ibu. Ada yang marah, bervariasi ya Bu? Iya, ada yang marah walaupun ketika ditanya kakak kenapa marah? Marah bilangnya katanya bapaknya nggak punya duit. Masya Allah. Seperti itu Ibu. Masya Allah. Ini juga Senang. ya. Baik. Apakah sudah cukup Ibu Yuli pengen melihat artefak hasil belajar siswanya? Selanjutnya untuk penanya yang ketiga, apakah masih ada? Ya Bu Ipa, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sudah melihat hasil dari pekerjaan anak, saya pengen tahu langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ipan. Tadi sudah melihat
artefaknya atau hasil karya anak. Selanjutnya yang ditanyakan adalah langkah-langkah permainan dari literasi. Langkah-langkahnya ada 7 Bu, kalau yang tadi saya terapkan di kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kita mengajak anak untuk menonton video yang tadi, Baba, Lili, dan Tata. Jadi anak-anak tuh kita sudah bekali dulu, oh ini sedih, ini senang, ini takut. Ini ada 4 emosi yang tadi muncul di video itu. Nah kemudian setelah itu saya bagi anak menjadi 4 kelompok kecil. Jadi karena di kelompok kami itu ada 13 anak, satu kelompok berarti ada 3 anak. Kemudian masing-masing kelompok dibantu guru berdiskusi tentang macam-macam emosi. Nah, kelompok pertama membahas senang. Senang itu apa sih? Nah, senang itu terus hal-hal apa yang membuat kita senang? Ekspresinya apa sih senang itu? Tadi ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, kelompok 2 membahas sedih, kelompok 3 membahas marah, dan kelompok 4 membahas takut. Jadi nanti tiap kelompok itu diskusi, tapi kita diskusinya dengan bahasa anak-anak tentu saja, bukan seperti saat sekarang kita berdiskusi. Jadi ketika tanya ke anak-anak, marah itu apa anak-anak? Marah itu ada yang seperti itu anak tuh. Senang itu apa anak-anak? Senang anak-anak langsung tertawa. Ada yang takut itu apa? Takut itu ketika ketemu hantu. Ada yang bilang ketemu ondel-ondel, ada yang ketemu apa yang di Depok itu tuh buta sanga, ada yang bilang seperti itu takut kata anak-anak. Sedih itu apa? Sedih katanya ketika minta beli HP gak dikasih sama orang tuanya, ada seperti itu. Nah dengan bahasa anak-anak itu nanti kita dibagi 4 kelompok. Kemudian guru saya dan Ibu Elin menstimulus anak-anak gambaran-gambaran situasi yang pernah dialami anak-anak. Jadi ketika kita duduk, kemudian kita ada yang pukul, kita marah atau senang atau sedih, terus anak kan marah Bu. Nah terus ketika kita main, kemudian mainan kita direbut, kita rasanya apa? Apakah kita senang, apakah kita sedih, atau seperti apa? Nah kemudian ketika kita pengen beli es krim, tapi mama nggak boleh, itu rasanya sedih, marah, atau seperti apa? Nah ketika kita mendapat kado, kita tuh rasanya seperti apa? Seperti itu. Nanti kita stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biarkan anak yang mendefinisikan sendiri emosi yang dirasakan oleh anaknya, tapi dengan tadi konteks yang dialami oleh anak-anak. Itu tahapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, anak membuat diary literasi dengan menggunakan media stick es krim seperti ini, ibu-ibu. Nah, ini punya kakak Kaila, dia katanya sedang senang. Ketika ditanya, kakak kenapa senang? Habis dibelikan mainan baru berupa mainan kayak tulisan HP seperti itu tuh Bu, apa namanya, LCD, tab anak-anak, dia senang. Nah, ini Amira, kenapa kakak Amira sedih? Dia jawab, aku gak dibaturi katanya. Dia gak ditemenin sama temannya, jadi dia pilihnya sedih. Ini. Kemudian hampir semua anak milih ekspresinya senang, karena anak-anak kalau kenapa milihnya senang? Karena kalau di sekolah senang ketemu ibu guru. Nah, ini ada anak yang memilih Amira nih. Amira itu ternyata anaknya memang ekstrim. Mungkin kalau bisa saya katakan dia mulai berkembang. Jadi ketika dengan teman-temannya, nih dia pilih marah. Kamu kenapa pilihnya marah? Tapi dia bisa membahasakan dengan bahasanya. Kenapa marah? Karena waktu di luar Habibie kan angin badai tuh Bu. Angin badai, hujan rintik-rintik. Si Habibie angin badainya, badai-badai kepentok Amira. Jadi dia marah sama Habibie. Dia ekspresikan seperti itu. Nah, ini ada Kakak Helen. Kenapa Len kamu sedih? Mama Adil balik-balik. Dia seperti itu bilangnya. Ini Kakak Talita. Kenapa Kakak Talita sedih? Ya dia seperti itu. Ada yang dirasakan bahwa
dia sedang sedih. Seperti itu langkah yang ke berapa tadi Bu? Langkah yang keempat. Langkah yang kelima, nah setiap kelompok kan tadi udah bahas ini yang senang, ini yang sedih, ini yang takut, ini yang apa tadi? Marah. Tiap kelompok kan sudah paham nih dengan kegiatan-kegiatan itu. Jadi nanti dari kelompok kecil itu kita diskusi bareng. Dari tiap kelompok menunjuk, misalnya dari kelompok yang sedih itu menunjuk kelompok marah, kelompok emosi takut. Misalnya ada Kakak Hon, coba takut itu apa Kakak Hon? Nah nanti Kakak Hon bilang takut itu ketika ketemu hantu. Nah seperti itu, dan semua kelompok itu seperti itu. Nah untuk anak yang tidak bisa menjawab, nanti dia pulangnya terakhir, punishment-nya gitu, ada reward dan punishment. Kemudian langkah tadi yang kelima, setiap kelompok menunjuk satu anak dari kelompok lain untuk menceritakan emosi yang dipilihnya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kenapa pakainya mengapa dan bagaimana? Kata tanya ini mengandung HOTS. HOTS itu high order thinking skill. Jadi memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti menimbulkan anak berpikir banyak. Kenapa sedih? Bagaimana sedih itu? Seperti itu. Jadi nanti anak berpikir, oh iya saya itu seperti ini, seperti itu. Yang keenam, jika anak yang tadi ditunjuk tidak dapat menjawab pertanyaan kelompok lain, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan reward dari guru. Artinya nanti punishment-nya di situ. Seterusnya sampai setiap kelompok berhasil mengenal dan menceritakan emosi yang dirasakannya. Seperti itu Ibu Ipan tahapan dari permainan dari literasi. Baik, terima kasih Ibu Ipa. Saya rasa sudah cukup teman-teman. Waktunya sudah lebih dari yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya kali ini banyak kekurangan, dan saya sangat mengakui bahwa saya banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa ditularkan ke anak-anak, karena mengenalkan emosi sejak dini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan anak di masa yang akan mendatang. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi